kerjasama terkait hal ini, dan Sudah, jadi kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan Ibu Bupati, dengan Pak Dandim, termasuk juga dengan Komandan Batalion 408. Yang jelas tim sigap COVID yang kita wadahi di Sragen ini dengan beranggotakan Polri, TNI dari Kodim maupun Batalion akan melakukan penjemputan. Tetapi memang ini sifatnya standby, karena alhamdulillah dari masyarakat sendiri juga sudah tumbuh kesadarannya, dan dari para tokoh juga sudah kita minta bantuan untuk bisa menjelaskan. Dan besok pagi juga kita akan lakukan swab massal di wilayah Gemolong ya, di wilayah Gemolong ada 2 RT yang disinyalir akan terjadi klaster, tapi berharap hasilnya baik. Namun demikian, yang jelas cara bertindak ini menjadi andalan dari pemerintah Kabupaten Sragen. Kita menganut prinsip solus populi ex lesto suprema, artinya keselamatan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi, di mana ini merupakan suatu langkah terobosan untuk betul-betul bisa COVID ini segera diminimalisir dampaknya. Kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali warga masyarakat yang tanpa gejala, yang merasa badannya fit, terutama dari golongan anak muda, yang kecenderungannya kurang mematuhi protokol kesehatan. Ini yang akan kita jaring melalui kegiatan swab tes antigen secara massal dan acak, terutama di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, termasuk tempat hajatan, pusat kuliner dan sebagainya. Di Sragen kemungkinan jika nanti akan terjadi penambahan jumlah positif yang agak banyak, tetapi alhamdulillah mudah-mudahan karena yang kita jaring adalah anak-anak muda, sebagian besar pasti tanpa gejala. Dan inilah yang harus kita amankan, dalam arti kita isolasi dengan terpusat, supaya mereka-mereka ini tidak menularkan kepada orang tuanya atau kepada kelompok masyarakat yang rentan terjangkit COVID, sehingga mengakibatkan fatalitas. Artinya dengan adanya pengelompokan orang yang terjangkit positif tapi tanpa gejala, kita berharap kemungkinan atau probabilitas menularkan kepada orang-orang yang rentan ini semakin kecil dan berkurang. Dengan hasil akhir nanti yang kita harapkan yaitu tingkat fatalitas akibat COVID ini akan menurun. Demikian. sudah ada yang dijemput, Komandan? Kemarin sudah kita siap-siagakan untuk penjemputan di Gemolong dalam satu dusun, tetapi dari pihak pemerintah desa mampu untuk memberikan himbauan sehingga tidak perlu untuk melakukan upaya. Ini sifatnya pasukan standby monitor. Yang jelas kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kami pemerintah Kabupaten Sragen sangat-sangat serius dan sangat menjaga dan menyayangi warga kota Sragen, yaitu dengan cara kita betul-betul melakukan treatment yang maksimal. Mulai dari awal testing, kita ngetes swab, kemudian kita tracing, begitu ketemu kita cari siapa yang berhubungan dengan yang bersangkutan, kemudian treatmentnya pun dipikirkan oleh pemerintah daerah. Disiapkan tempat di Technopark, disiapkan akomodasinya, disiapkan konsumsinya dan sebagainya, termasuk juga kegiatannya. Kalau kita isolasi di tempat isolasi terpusat, keuntungannya tuh banyak. Yang pertama, tentunya kesehatannya termonitor. Kalau ada perburukan atau sebagainya cepat ditangani. Yang kedua, dipastikan penjagaannya ketat sehingga terklaster dan tidak menyebar. Jadi COVID ini yang kita khawatirkan adalah penyebarannya. Kalau COVID-nya pasti ada dan sangat-sangat sulit untuk dihilangkan karena ini sifatnya virus. Tetapi yang terpenting gimana kita mengendalikan penyebaran itu. Oleh karena itu menurut kami pemerintah Kabupaten Sragen melakukan isolasi mandiri terpusat ini merupakan salah satunya cara untuk bisa mengendalikan penyebaran di Kabupaten Sragen. Positif, isolasinya di mana, di rumah sakit atau di Technopark, dan apabila diisolasi bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Termasuk juga kita melakukan assessment, manakala misalkan ada hajatan, di situ akan kita assessment dulu berapa jumlah tamunya, tempatnya seperti apa, model acaranya bagaimana. Itu nanti akan kita nilai. Apabila itu tidak memenuhi atau jauh dari standar protokol kesehatan, tentu tidak akan kita berikan izin. 2 RT di Gemolong itu masuk di sana?